Aku itu harus menghirup udara yang sama kamu. Kalau jauhan kan aku udah pernah bilang aku sesak nafas, udaranya nggak enak. Belum lagi aku nggak bisa pegang tangan kamu kayak gini, lihat kamu langsung kayak gini. Ayang, aku itu belum fix. Itu yang ada cuman memperkeruh masalah, memperkeruh keadaan. Udah Vin, sabar. Mending lu tenangin diri lu dulu, oke? Kita kasih tahu Ale kawan. Kata orang ini semua akan berkawan, sahabat. Kata orang ini semua akan selalu ada buat Ale untuk membantu Ale biar Ale bisa menyelesaikan masalah Ale dengan Nona Rara itu. Gua nggak butuh Nadif. Vin, Lu tuh apa-apaan sih, Vin? Apaan sih lo? Sahabat, kawan iya. Ini yang namanya saudara Nadif. Kalian datang-datang bukannya ngebelain gua, malah nyalain gua. Gak ada yang nyalahin lo. Itu buktinya apa? Tenang kawan, bukan begitu maksud kata. Bukan begitu gimana Nadif? Lo diam. Lu pada datang bukan ngebelain gua, tapi nyalahin gua. Itu yang namanya sahabat. Ini semua gara-gara Riko, tau nggak? Kalian datang nusuk gua dari belakang dan hianatin gua, sahabat kalian. Woi, Nona Rifa! Woi, Lepasin gue! Lepasin gue! Nadif, lo juga diam. Lu denger ya baik-baik. Lo pikir lo berhak nyakitin Rara dan kasar sama Rara? Berhak lo. Dengan lo bersikap kayak gini, lo gak bisa ngendali diri lo sendiri. Semuanya akan kehilangan respect sama lo. terserah. David, kalau emang Kariko sama Rara itu bakal lebih nyaman sama Kariko daripada sama lo. Karena kakak gue nggak akan pernah nyakitin Rara kayak lo. Gue masih nggak nyangka sama apa yang lo ceritain ke gue tadi. Seorang Rifki yang gue kenal, yang perhatian dan takut banget kehilangan Michelle. Ternyata dia penyebab kecelakaan parah Lang itu. Bro, Rifki tuh emang licik. Dia pintar manipulasi keadaan. Makanya, lo tuh juga harus hati-hati sama dia. Jangan gampang percaya sama omongan dia. Oh ya, ini gue mau titipin bunga ini buat Michelle ya. Lah, kenapa nggak lo kasih aja sendiri? Lo nggak ikut jenguk Michelle? Gue masih ada urusan. Jadi gue nggak bisa ikut ke dalam. Lagian gue juga yakin kalau Michelle pasti udah kemakan omongan Rifki. Dan dia juga pasti masih ngira kalau gue yang udah sabotase parah yang mereka. Ya kan lo bisa ceritain apa yang sebenarnya terjadi, Al. Brian, gak akan mudah meyakinkan orang yang udah terpengaruh sama Rifki. Yaudah, gue cabut dulu ya. Titip salam buat Michelle. Nih, sekalian bunganya. Thank you ya. Ya. Apa benar semua yang diomongin Aldino? Selama ini gue kenal Rifki anaknya asik-asik aja. Kenapa kok diem aja? Hah? Ada yang kamu pikirin? El bingung. Bingung kenapa? Ya emang sih tadi El minta ibu buat ke Australia buat jengukin Oma. Cuman pas El pikir-pikir, El nggak siap kalau jauh-jauh dari ibu. El, ibu paham betul gimana perasaan kamu. Terus kamu jadinya maunya gimana? Apa ibu tunda keberangkatan ibu ke Aussie? Oh, jangan dong Bu, Oma kan butuhin ibu. Atau enggak, El aja ikut bareng ibu gimana? Ya boleh dong. El, terus sekolah kamu gimana? Sayang,
kamu itu udah kelas 12, bentar lagi kamu tuh ujian. Masa iya sih kamu pindah sekolahan, kamu tuh gimana sih El? Iya sih Bu, cuman kan gini aja deh, El nganterin ibu ke sana, El nginep beberapa hari doang, kan bisa izin juga aman. El juga punya banyak sahabat di sini, bisa bantuin belajar, ya. Ya kan lagian El juga udah jarang ketemu Oma gitu. Boleh dong. Ya. Kamu mau pergi kemana, Yang? Kok Michelle nggak ada? Apa mungkin dia udah dibawa pulang? Suster, maaf suster, permisi. Saya mau nanya sus, pasien atas nama Michelle itu kemana ya sus? Apa dia udah pulang? Maaf, masnya ini siapa ya? Saya teman sekolahnya sus. Oh iya, Michelle tadi dibawa keluar jalan-jalan sama ibunya. Mungkin mereka ada di area taman. Langsung mas cek aja ke sana ya. Oh, Michelle dibolehin keluar dari kamar rawat, berarti kondisinya sudah membaik ya sus? Benar, perkembangannya bagus dan juga sangat pesat. Itu karena pasien sangat bersemangat dalam melakukan terapi dan juga pengobatan. Kemungkinan besok sudah boleh pulang setelah dokter melihat hasil check up terakhir hari ini. Terima kasih banyak ya sus. Sama-sama. Iya udah, mendingan ibu tinggal dulu biar kalian ngobrol dulu aja ya. Makasih, Ibu. Jangan senyum-senyum dulu, coba jelasin sama aku. Tadi aku dengar kamu mau pergi sama ibu. Mau kemana? Hah? Jangan coba-coba bohong sama aku ya, harus jujur. Soalnya kalau kamu bohong, aku tuh bisa ngedeteksi kebohongan. Jadi nggak boleh bohong, harus jujur. Ya apaan sih, Yang? Gue udah apa-apa. Ya udah jawab, tadi aku dengar kamu tuh mau pergi, mau kemana. Lagi pula kan kamu belum sembuh, Ayang. Jadi ibu itu mau ke Australia buat jengukin Oma yang lagi sakit. Gitu. Australia? Iya. Australia? Ya. Jadi maksudnya kamu mau ninggalin aku gitu, Yang? Aku di sini, kamu ke Australia gitu? Bukan gitu, Ayang. Awalnya aku pikir aku oke-oke aja kalau ibu ke Australia terus aku sendiri. Cuman aku nggak bisa kok jauhan sama ibu. Kamu tahu sendiri kan aku selama ini sama ibu berdua doang. Yang, please lah, jangan bercanda kayak gini lah. Bercanda kayak gini udah nggak zaman, Yang. Serius deh, sumpah. Udah ketinggalan zaman banget. Enggak kan? Kamu nggak pergi kan? Kamu mau pergi gimana orang kaki kamu juga belum sembuh banget. Nanti kalau kamu pergi beneran jauh, kamu malah sakit lagi. Kan aku sama ibu juga pasti nggak mau. Apaan sih, lebay banget, Yang. Hey, teknologi itu udah canggih di dunia ini. Bisa video call tiap hari. Gini ya, Ayang. Aku juga udah tahu kalau zaman sekarang teknologi udah canggih. Bentar. Tapi maksud aku, tanpa kamu bisa pergi ke Australia, kita kan tetap bisa yang namanya video callan, teleponan. Yang aku nggak bisa itu ngebayangin kalau aku itu jauh dari kamu. Kan aku nggak bisa jauh dari kamu, Ayang. Aku itu harus menghirup udara yang sama kamu. Kalau jauhan kan aku udah pernah bilang, aku sesak nafas, udaranya nggak enak. Belum lagi aku nggak bisa pegang tangan kamu kayak gini, lihat kamu langsung kayak gini. Ayang, aku itu belum fix. Belum juga, belum tentu juga. Ibu kan belum ngasih izin aku. Jadi kenapa sih overthinking pisan kamu sekarang? Gue beneran gak nyangka deh, Cak. Masalah gue sama Opa David jadi rumit dan melebar gini. Ra, penyebab kerusuhan tadi itu bukan gara-gara kowe kok, Ra. Tapi emang gara-gara Opa Davinnya aja yang terlalu over banget, yang terlalu barbar sama anak-anak yang lain. Tapi yang bikin gue gak habis pikir, sekarang tuh dia susah banget buat ngontrol emosi, Cak.
Lo tadi lihat sendiri kan, Ca? Gue tahu dia cemburu, Ca. Tapi kenapa sih dia nggak coba buat percaya aja sama gue? Iya, Ra. Inyong paham kok. Tapi sebenarnya Inyong mau bilang paham. Inyong nggak paham juga apa yang terjadi antara hubungan kowe karo Opa Davin. Jadi Inyong cuma bisa bilang sama kowe yang kuat ya, Ra. Sing sabar. Inyong yakin kowe pasti bisa kok ngelewatin semua iki. Pokoknya kalau kowe butuh teman cerita, teman curhat, Inyong bakal selalu ada buat kowe. Inyong bakal selalu nguatin kowe kok, ya? Sabar ya, Raya. Kowe nggak perlu nangis kayak gini. Makasih ya, Ca. Lo udah ada buat gue di saat kondisi gue lagi kayak gini. Iya, Kak. Inyong kan sahabat kowe. Mau kowe dalam keadaan susah, kowe dalam keadaan senang, Inyong pasti selalu ada kok buat kowe, ya? Ayah pulang. Siap liburan besok? Gawat ya, adik demam. Apa? Adik demam? Perubahan rencana saat persiapan liburan menjadi tantangan. Tapi aku tak pernah khawatir, karena selalu sedia Tenpra. Dipercaya efektif, cepat turunkan demam. Sudah siap liburan? Siap dong.